Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Umar bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Tuhan tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung keridhaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Bazar. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Malik bin Dinar berkata, aku pergi haji ke Baitullah dan menyelesaikan seluruh manasiknya. Pada malam harinya, aku tidur. Seolah ada yang berseru, wahai Malik, sampaikan berita gembira kepada penduduk Al-Rakim bahwa mereka diampuni oleh Allah kecuali Abdurrahman bin Muhammad Al-Bakhir. Malik berkata, aku terbangun ketakutan. Kemudian aku tanyakan perihal itu. Seseorang mengatakan, dia itu orang paling berilmu, paling zuhud, paling terkenal, suka beribadah, rajin membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, dan melaksanakan haji setiap tahun. Setelah itu, aku mendatanginya. Ternyata dia seorang pemuda yang kurus kering, wajahnya pucat, tubuhnya dibalut selimut wul, yang jika engkau mengenakannya niscaya akan terluka. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, setibanya di sana, aku menguluk salam dan ia membalasnya. Ia berkata, siapakah engkau? Kujawab, seseorang dari Basrah. Tiba-tiba kedua matanya berkaca-kaca, lalu menangis hingga ia jatuh pingsan. Setelah siuman ia berkata, adakah engkau ahli zuhud dari Basrah, Malik bin Dinar, yang akan memberitahuku kemurkaan Allah? Aku katakan, aku mendapatkan wahyu setelah Rasulullah. Ia berkata, wahai Malik, aku ini minum khamar di malam pertama bulan Ramadan. Aku pun mabuk. Ayahku mencari-cariku. Seseorang memberi taunya. Dia minum khamar. Lantas ayahku menemuiku sembari marah-marah dan membentakku. Entah mengapa aku menamparnya. Sembari menangis, ia berkata, Allah tidak akan meridhoimu, wahai Abdurrahman. Di pagi harinya, ibuku memberitahuku perihal kejadian tadi malam. Aku lantas membakar khamar-khamar itu sebagai tebusannya. Aku memerdekakan setiap budak yang kumiliki. Merasa belum cukup, aku juga menyedekahkan harta kepada Allah karena Allah dan melaksanakan haji setiap tahun. Seseorang memberitahuku tentang Dar al-Bawar, rumah kebinasaan. Kemudian menangis. Aku pun ikut menangis. Ia berkata kepadaku, wahai Kisanak, andai kata ayahmu masih hidup, engkau masih beruntung. Namun jika ayahmu sudah meninggal, sungguh engkau teramat celaka berkepanjangan. Ia berkata kepada Malik, alhamdulillah, ia masih hidup. Itu tenda yang putih. Lalu Malik berkata, aku mendatanginya dan berdiri di depan pintunya. Ternyata dia sangat tua. Wajahnya pucat, tubuhnya ringkih. Namun demikian menebar aroma wangi. Ia sedang membaca mushaf di hadapannya. Suaranya terdengar menyedihkan. Aku menguluk salam. Ia berdiri menghampiriku dan memelukku. Ia berkata kepadaku, selamat datang wahai Malik. Aku bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Ia berkata, tadi malam aku memohon kepada Tuhanku untuk mempertemukanmu denganku. Maka begitu melihatmu, aku langsung dapat mengenalimu. Apakah engkau ada keperluan? Aku menjawab, iya. Ia berkata, katakanlah. Aku katakan, perumpamaan dirimu ini seperti sedang di persidangan hari kiamat. Pikiranmu kacau, tiba-tiba seseorang pemuda dan wajah pucat pasi dan tubuh ceking diambil oleh malaikat.
lalu diperintahkan untuk dijebloskan ke dalam neraka. Malik berkata, laki-laki tua itu menangis jadi-jadinya. Ia berkata, apa maksudmu, itu anakku Abdurrahman? Ku jawab, iya. Ia berkata, aku bersaksi kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya aku telah mengampuninya, aku meridhoinya. Pergilah kepadanya dan sampaikan berita gembira ini. Beritahu, dia akan datang kepadanya. Aku pun datang dan memberitahunya. Mendengar itu, pemuda tersebut senang bukan kepalang, hingga ia jatuh pingsan. Tidak lama berselang ayahnya datang dan berkata, wahai kekasihku, anakku, dan pelipur hatiku, Abdurrahman, Allah tidak akan menyiksamu atas perlakuanmu di masa lalu terhadapku. Abdurrahman masih pingsan. Si orang tua berkata kepadaku, talqin kekasihku, anakku, dan pelipur hatiku dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku menalkininya 2 kali. Kemudian ia belum juga bisa mengatakannya. Kuulangi yang ketiga kali, barulah ia bisa mengucapkan. Setelah itu ia membuka mata sembari berkata, ayah, mendekatlah kepadaku, balaslah perlakuanku, tamparlah aku yang telah bermaksiat kepada Allah dan orang tuanya. Sang ayah bangun dan berkata, wahai anakku, Allah telah melihatmu, dia telah meridhoimu dan mengampunimu. Aku pun meridhoimu. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, Malik berkata, wahai kekasihku, mengapa engkau tidak juga bersyahadat ketika kubimbing hingga 2 kali? Lalu ia menjawab, sesungguhnya di dekat kepalaku ada salah satu malaikat yang mengeksekusi azab. Tangannya memegang pentungan dari api. Begitu aku ingin mengucapkannya, dia melarangku hingga kemudian datang salah satu malaikat rahmat yang di tangannya membawa selai kain dari sutra hijau. Malaikat itu kemudian mengusapkannya ke wajahku sembari berkata, ucapkanlah, tidak usah takut. Sesungguhnya Allah telah meridhoimu seiring keridhaan orang tuamu terhadapmu. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, Malik berkata, sang ibu dan saudarinya mendengar perihal itu. Mereka kemudian datang disusul banyak orang. Mereka berdua berkata, menyingkirlah, biarkan kami melihat Abdurrahman sebelum ia meninggal dunia. Keduanya masuk, melihat mereka. Abdurrahman jatuh pingsan, kemudian meninggal dunia. Sang ibu menangisinya. Saat itu hampir setiap orang menangis. Belum pernah aku melihat pemandangan semacam itu. Untuk kedua kalinya, semoga Allah merahmati mereka semua. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, narasi ini semoga saja akan memberikan manfaat kepada kita, agar kita terus patuh kepada orang tua dan terus memberikan doa kebaikan kepada orang tua kita, agar mereka selalu dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.